Ini dia ada di sana ini. Kamu ndak usah ya di situ aja dulu. Saya tahu kamu ada di sini. Kamu mau menampakkan wujudmu atau kamu akan saya bakar? Kamu bisanya cuma nakut-nakutin orang toh ai. Mbok ya kalau berani itu diwujudkan, wujudnya kayak apa? Paling ya tuh apa? Sombong itu bukan sifatmu. Kalau kamu pakai, kamu nanti celaka. Darah melihat hidupku satu persatu akan mati di tangan. Hanya Allah yang boleh sombong. Kita ini sebagai makhluk itu nggak boleh sombong. Wong cuman wayang aja kok, nggak usah berlagak jadi dalang kamu itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa sekarang yang mau sampean banggakan? Dan yang jin-jin ratusan jin, ribuan jin yang melindungi kamu pada lari kalang kabut. Kamu akan merasakan apa yang saya rasakan. Begitu kamu akan satu persatu akan mati di tanganku. Kamu urusannya sama saya. Jangan mengganggu anak-anak saya kamu. Tua. Kalau berani tarung itu sama saya. Serius saya balas. Allahumma sholli ala Kamu membunuh pengikut-pengikutku. Allah tongkatnya Allah ternyata. Tongkatnya ternyata Allah. Ki, kamu pengen rabi apa orang Ki? Oh, orang pengen rabi. Karo Mak Indun, urung kendang rabi. Malah ngomong ya. Cah cilik. Sap rabi ngono ya. Aku dhisik tahu ta ngomong ndang dirabekne lho Bu ngono. Cah cilik ngono. Tapi sampai kapanpun ya orang tua itu akan tetap menganggap bahwa anaknya itu ya anak kecil lah. Wah, kula pun nggih ngoten riyen. Dulu itu saya mau menikah ya. Kata ibu saya, bocah cilik arep rabi gitu. Dulu saya pun digitukan juga sama orang tua saya, sama ibu saya. Tapi sebenarnya ya menikah muda itu bagus sih. Karena ada beberapa hal yang kalau dipercepat itu bagus. Salah satunya menjenguk orang sakit. Niku nggih dipercepat itu bagus. Jadi kalau ada orang sakit kita mau nengok itu dipercepat.
gendang, jo suwi-suwi. Jangan menunda sesuatu hal yang baik. Yang kedua itu orang bayar hutang. Orang bayar hutang. Karena salah satu tanda orang yang fakir itu kalau punya hutang itu males bayar, itu tandanya orang fakir kayak gitu. Terus yang ketiga itu menikah. Jadi orang menikah itu ya semakin cepat itu semakin bagus. Orang yang menikah itu semakin cepat itu semakin bagus gitu. Apalagi kalau sudah punya pandangan itu, atau sudah ada yang menaksir kita atau kita taksir, itu kalau bisa dipercepat. Sebenarnya saya itu paling tidak setuju dengan pertunangan ya. Lepas itu apakah budaya atau apa ya, saya nggak tahu ya. Tapi dengan pertunangan itu kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu kurang setuju. Kurang setuju. Kenapa? Karena kalau semuanya orang makan itu ya, terus sudah disediakan ya, sudah dihidangkan itu, kalau tidak segera disahkan itu nanti jadi basi gitu. Jadi basi, jadi nggak baik seperti itu. Ya Mas Andi ini udah menikah itu ya bagus sekali. Saya pun dulu juga begitu. Saya dulu menikah itu ya sebenarnya ibu saya masih kurang setuju lah karena menikah muda gitu. Tapi kalau belum menikah karena masih menuntut ilmu itu sih tidak apa-apa. Tapi ya syaratnya itu jangan pacaran. Hati-hati dengan pacaran itu. Hati-hati dengan pacaran itu. Karena nanti akan terus berdampak sampai kita itu tua. Pokoknya orang itu bisa lepas dari dua ujian ini jadi orang. Yang pertama lepas dari ujian tentang wanita. Insya Allah kita nanti akan jadi orang. Dan yang kedua itu ujian dari harta. Kalau bisa lepas dari dua hal ini, bisa mengatasi masalah ini, nafsu di kedua hal ini, insya Allah ya jadi orang. Tapi kalau nggak bisa mengatasi dua ini ya nggak akan jadi apa-apa. Jadi nanti kamu jadi apapun, mulai dari sekarang itu harus berusaha untuk bisa mengendalikan dua nafsu itu. Yang pertama ujian terhadap wanita, yang kedua itu ujian terhadap harta. Al-Fatihah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, dan pada akhirnya kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kita sedang berada di hutan untuk mencari wanita setengah siluman yang kemarin menghajar Pak Rete yang mau kirim makan ke saya. Belum lagi ada juga seorang aki-aki yang menghajar Mas Andi ya. Hajar Mas Andi. Yang penting
mohon doanya saja dari semua subscriber lover saya di manapun berada. Mohon doanya semoga perjuangan kita nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena doa panjenengan itu sangat penting sekali untuk kami ketika berjuang melawan kezaliman. Sebelum nanti kita lebih masuk ke dalam hutan, saya pribadi mewakili anak-anak saya, mohon maaf apabila nanti ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita semuanya di sini bukan orang hebat, bukan orang sakti. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Yang penting kita berusaha saja. Kita di sana ada suara tokek. Dibakar dulu dupanya. Dupa itu dudu apa-apa untuk lebih mendekat kepada yang menciptakan apa-apa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena pewangian itu sunnah. Itu sunnah. Al-Fatihah. Yang jelas, yang perlu untuk jenengan pahami, ini pesan dari Mbah Yai saya dari dulu. Pokoknya kita mau jadi apapun itu, yang paling berat bagi kita kaum laki-laki itu ada dua. Yang pertama adalah wanita dan yang kedua itu adalah harta. Jadi hati-hati dengan dua hal itu. Kita harus benar-benar menjaga itu, karena wanita itu senangnya dipandang dan lelaki itu senangnya memandang. Maka hati-hati dengan hal ini. Benar-benar harus menjaga hati. Hati-hati dalam menjaga hati, karena banyak orang yang berilmu terjebak dalam hal ini. Ilmu tanpa diriyadhah itu nanti akhirnya mudah untuk mencaci, itu mudah untuk membuli, mudah untuk mencela orang lain. Gitu. Hati-hati, ilmu yang tanpa diriyadhah itu akan merasa diri lebih baik daripada yang lain. Tapi ketika ilmu itu diriyadhai tentunya dengan ilmu tasawuf, itu akan merasa diri lebih rendah hati, lebih merasa diri kita itu hina, tidak merasa lebih baik daripada yang lainnya. Oke, pokoknya untuk semua subscriber lover saya, yang penting dijaga hatinya, hati-hati menjaga hati. Yang terpenting yaitu tadi, kalau seorang laki-laki itu menjaga dari pandangannya, dari wanita, syahwatnya, dan yang kedua dari hubud dunyanya, dari dunia itu. Dan saya punya cerita sedikit. Jadi jujur ketika pertama kali mengambil amalan atau gemblengan dari Abbas Syed Al-Ghazali itu, jujur saya nggak saya tutupi, dulu sempat kecewa. Jujur, ya saya manusia biasa ya, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan gus ya, saya hanya orang biasa, orang kampung kayak gitu dulu itu. Terus saya itu dulu itu memang ya senang sowan ke para kiai, para ulama itu senang. Nah, salah satunya dulu saya mendengar kabar tentang guru saya. Ya sebenarnya sih ini rahasia pribadi gitu. Jadi saya memang ya dari pertama dapat ijazah dulu sampai sekarang belum pernah bertemu lagi, hanya bertemu dulu itu. Dulu jujur pertama mengambil gemblengan ijazahan itu, pertama dulu saya sempat kecewa. Benar, dari hati saya sempat kecewa dulu. Pertama mengambil gemblengan itu saya kecewa. Karena apa? Karena biayanya mahal. Biayanya mahal, jujur, biayanya mahal.
Dulu itu seharga 5 juta. Bahkan saya itu pernah berpikir dalam hati saya itu mau saya minta lagi uangnya. Ini benar-benar ya suudon saya lah, dosa saya ini. Dosa saya. Tapi ini perlu saya bagikan untuk subscriber lover saya biar paham gitu loh tentang perjalanan hidup saya, biar tahu gitu. Bahkan saya itu pernah berpikir untuk meminta kembali uang saya yang 5 juta itu. Karena waktu itu gaji saya itu masih 150.000. Saya kerja 2 tahun itu naik dari mulai 25.000, 10.000, 15.000 itu di tahun 2007, 2006 itu sampai akhirnya saya kerja 2 tahun di sebuah perusahaan di Bekasi di KM 2122 itu. Sampai akhirnya gaji saya itu 250. Dan saya sangat berniat sekali untuk mengambil gemblengan ijazah sholawat ini, sholawat Anuritat ini. Ternyata maharnya lumayan besar, 5 juta. 5 juta sekarang mungkin nilainya sudah 50 jutaan lah kalau untuk sekarang. 5 juta itu sangat besar buat saya. Nah, setelah ngambil gemblengan itu, saya amalkan itu, aku tuh nggak langsung sakti gitu loh maksudku tuh. Jadi nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi ya biasalah anak muda kan yang seneng di perantauan ya, seneng ya dengan dunia malam lah ya. Yang saya dulu demi Allah pernah bertarung, pernah berantem itu sama 40 orang. Tengah-tengah tanya Umi demi Allah. Jadi pernah ada masalah gitu, ribut sampai 40 orang. Tapi memang suka belajar ilmu. Nah, ketika itu akhirnya intinya ngambil gemblengan lah. Saya dari Jakarta itu saya berangkat ke Cepu, Jawa Tengah. Saya ngambil gemblengan di sana. Setelah dapat ijazah dari sana, ya, yang saya rasakan pertama itu baru bersifat seperti hadiran kayak gitu, gerakan-gerakan yang tanpa kesadaran lah kayak gitu. Nah, saya ngamalin sholawat itu sampai beberapa bulan, sampai sekitar setahun, sampai 2 tahun. Itu jujur saya itu waktu mengambil gemblengan itu sempat kecewa dan saya itu pengen meminta kembali uang saya. Karena waktu itu kan saya ada ustadznya juga yang gembleng saya, jadi wakilnya dari guru saya itu. Sempat saya itu pengen minta uang saya itu kembali. Saya itu jujur sangat kecewa karena saya merasakan itu, lah ini kalau saya ingat itu merasa sangat nggak enak banget. Saya sangat merasa berdosa kalau ingat waktu itu. Jadi mengamalkan amalan itu sekitar 1 bulan, 2 bulan sampai setahun itu saya kecewa. Saya ingin meminta uang saya dan saya itu seolah-olah seperti mencaci guru saya. Untuk boleh mendalik ini sangat berdosa sekali. Ya, kemarin saya sama Pak Pur itu bilang tak suruh nyanyi di hadapan saya itu. Itu loh yang bagus ya itu loh. Gitu, kamu hafal enggak toh? Ki? Iya. Anak. Heeh. Oke loh. Piye kok? Nah itu. Piye? Dah. Murid kang bagus. Nah itu. Iku limo tingamal terus kang tihin iku husnudone marang guru tingkah lakune kang tihin iku husnudone marang guru tingkah lakune. Nah ini saya dengar lagu ini itu saya ngerasa sangat berdosa sekali. Karena apa? Karena waktu mengambil gemblengan ini kalau saya yakin ya pasti ada yang menyampaikan lah ke guru saya. Sempat seudon. Karena setelah mengamalkan ini kok nggak sakti gitu loh, Ki, maksudku kok ora iso ndang ilang gitu loh, kok nggak bisa terbang pokoknya intinya saya nggak merasakan apa-apa. Jadi mengamalkan amalan ini ya biasa saja kayak kita dikiran biasa gitu, sampai saya itu sempat kecewa gitu. Terus alhamdulillah dengan izin Allah
ya Allah itu tidak sampai mengizinkan saya untuk jadi santri yang durhaka lah gitu, nggak sampai kesempatan, nggak sampai ngomongin jeleknya guru, nggak sampai saya itu ya tetap ya punya niat tapi nggak sampai keluar gitu loh, alhamdulillahnya. Sampai pada akhirnya terus saya amalkan ya, karena memang biayanya sudah mahal kan, eman-eman ya setelah saya amalkan aja ya itu. Tapi ya kecewa karena nggak sesuai ekspektasi, karena kan ada semacam apa ya, wasilah kan di situ dituliskan kan, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk bertemu dengan Rijalul Ghaib, untuk pengobatan, untuk berbagai macam hal lah. Di situ ada seratusan kayak gitu. Ternyata saya itu nggak bisa, belum bisa lah intinya kayak gitu. Akhirnya saya itu sempat kecewa. Jadi ini apa ya, cerita ya untuk semua subscriber lover saya tentang perjalanan spiritual saya. Jadi jujur ya, saya itu pernah sempat kecewa gitu dengan guru saya, karena saya itu belajar ilmu kok nggak bisa-bisa kayak gitu. Sampai pada akhirnya, alhamdulillah, terus saya amalkan itu. Sampai akhirnya saya amalkan sekitar 7 tahun lah. Nah 7 tahun itu mulai ada sesuatu hal yang membuat saya itu terheran-heran begitu. Dimulai yang seperti saya ceritakan itu di tahun 2017 itulah. Mulai ketika dikiran itu seperti ada yang datang, terus mulut seperti mau bicara sendiri, terus puncaknya itu tidak sadar karena di seluruh badan ini seperti dikir Allah Allah sendiri. Terus apa yang saya lihat itu sudah tidak, saya melihat orang itu bukan kelihatan orang gitu, tapi kelihatan seperti, mohon maaf, seperti binatang gitu. Ada yang seperti anjing, ada yang seperti ular gitu. Kepalanya itu yang saya lihat itu sudah, dan ketika melihat gunung itu yang kelihatan bukan gunung itu, tapi kuasanya Allah begitu. Sampai akhirnya seperti itulah. Jadi ini perjalanan saya. Semoga keburukan saya, kesalahan saya, semoga tidak terjadi dengan panjenengan semuanya. Kalau saya itu bukan guru, bukan juga siapa-siapa. Saya itu senangnya itu dianggap teman. Jadi ya kecuali kalau Abah Ali itu guru, tapi kalau saya itu dari dulu bikin majelis itu majelis ngopi sama nyanyi gitu. Jadi intinya ya seduluran lah seperti itu. Oke, itu cerita saya guys. Sekarang ayo kita berangkat untuk memberantas dukun santet yang kemarin nantang saya. Ya di daerah sini ini. Tetap hati-hati. Allah. Apa kok? Cantol. Jangan ngageti aku kok. Aku iki cek waspada iki kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Barik ala sayyidina Muhammad. Hati-hati di depan nih. Saya ngerasa ada yang nggak beres deh. Samsudin. Samsudin. Persis kayak di film-film Indosiar ya. Malam Enggak apa-apa, ini enggak usah. Ini dukun santet ya. kamu bakal mati. Dukun ini bersatu dengan
jin ini. Kayak dia ini pemuja dajjal ya kayak ini. Pemuja setan ini. Hai para pengikut Samsudin. Tenang ya, Pak. Yang penting Pergilah nggak usah dari takut. Samsudin. Dan ikutlah denganku. Lagian yang jadi pengikut saya ya siapa? Mereka-mereka ini semuanya ya Ikutlah anak-anak saya, denganku. teman-teman saya. Gak ada yang punya pengikut. Saya itu bukan Saya siapa-siapa. pastikan keinginanmu di dunia akan terkabulkan. Kepet. Ngomong rangenah. Yang bisa mengabulkan semua Iya, permintaan kamu, kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukannya kamu, apalagi kalau cuman jin demit. Yang bisa mengabulkan permintaan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukannya makhluk seperti kamu. Saya bisa mengabulkan apapun. Kamu itu ndak usah sok-sokan. Kamu aja adakan oleh Allah. Kamu itu aja Ya, enggak mau. sehat karena disehatkan oleh Allah. Kamu aja kuat karena dikuatkan oleh Allah. Tanpa dikuatkan sama Allah, kamu itu, kita ini semuanya ndak bisa apa-apa. Nggak usah ngomong telek lah. Nggak usah ngomong yang nggak berguna. Bohong kamu itu. Jika tidak ingin ikut, kamu dan pengikutmu akan mati di tanganku. Hidup dan mati kami itu sudah kami pasrahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, semuanya itu karena Allah. Jadi tidak masalah untuk hal-hal yang semacam ini. Kamu kalau memang berani, tampakkan wujudmu gitu loh. Jangan huha 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 huha. Persis kayak sapi lagi kelaparan. Berani enggak kamu nampein wujudmu? Berani enggak? Ini dia ada di sana ini. Kamu enggak usah dari situ aja dulu, enggak apa-apa. Saya tahu kamu ada di sini. Kamu mau menampakkan wujudmu atau kamu akan saya bakar? Hai demit keplet. Siapa namamu kepet? Siapa namamu? Kamu tidak perlu tahu namaku. Apa urusanmu sama saya? Saya punya dendam denganmu. Ini makhluk seperti ini jangan dipercaya ya. Omongannya omongan jin yang penuh dengan tipu daya. Jadi jangan dipercaya. Karenamu anak buahku mati. Allahumma Dan sholli wa kini sallim wa barik ala sayyidina. akan kubuat kamu mati Allahumma sholli wa sallim wa barik. beserta pengikutmu. Iki nyapo? Kadek. Bocah loro. Cuma malah kesurupan. Kadaan ora ta we? Jajal ding angkat, jujur. Ora tau sempakan. Kepet. Kepet. Dukun. Kamu bisanya cuma nakut-nakutin orang toh ai. Mbok ya kalau berani itu diwujudkan. Wujudnya kayak apa? Paling ya tua bangka.
Helah, helah. Jadi untuk semua saudara-saudaraku nggih. Yang penting hatinya tenang ya. Boleh percaya, boleh juga enggak. Bagi yang suka ya ditonton, nggak suka ya sudah, nggak apa-apa. Santai aja sama saya itu. Kadang-kadang ada banyak orang yang kayak gini baperan. Saya wujudkan ya dukunnya di sini. Kamu kalau nggak mau memunculkan setan di kanan kirimu, tak bakar biar kamu kelihatan loh ya. Atau kamu minta dibakar sekalian? Kepet. Coba kalau bisa. Gusti Pangeran. Mau coba-coba sama saya? Ya. Saya memang tidak punya kekuatan apa-apa, tapi saya punya Allah yang Maha Kuasa. Ilmumu tak seberapa, Samsudin. Sombong sifatnya. Kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Sombong itu bukan sifatmu. Kalau kamu pakai, kamu nanti celaka. Kamu akan menangis darah melihat pengikutmu satu persatu akan mati di tanganku. Hanya Allah yang boleh sombong. Kita ini sebagai makhluk itu nggak boleh sombong. Wong cuman wayang aja kok, nggak usah berlagak jadi dalang kamu itu. Samsudin, Samsudin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kamu bakal mati malam Ini ini. kalau di kayak gini tanganku. caranya itu dibakar aja jinnya. Jinnya dibakar biar orangnya kelihatan. Ini cuma ditutupin pakai jin. Dibakar jinnya, orangnya akan kelihatan. Karena dia ini hanya ditutupin jin saja ini. Hanya ditutupin jin saja ini. Ketika kita bakar jinnya, maka orangnya akan kelihatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum jabarin wa idza batastum jabarin. Pada nasbar tasbar dia nasnuru salaman malikul jinni wal insi wasyaitan. Kulli nafsin dha'iqatul maut. Pada nasbar tasbar dia nasnuru salaman malikul jinni wal insi wasyaitan. Kulli nafsin dha'iqatul maut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa sekarang yang mau sampean banggakan? Jin ratusan jin, ribuan jin yang melindungi kamu pada lari kalang kabut. Lihat sekarang ketika jin-jinnya terbakar, kamu kelihatan itu loh. Saya pun nggak bisa, cuman ketawa gitu aja. Tidak ada yang perlu kita sombongkan Pak, hidup di dunia ini Pak. Sombong itu hanya sifatnya Allah. Hanya Allah yang berhak untuk sombong. Kita sebagai manusia itu tidak berhak untuk sombong. Gitu loh. Sekarang itu saya tanya jenengan itu. Kenapa kok mengganggu saya itu kenapa? Ki-Aki. Siapa nama jenengan itu? Tidak perlu tahu namaku. Kalau tempe boleh? Nggak boleh tahu kalau tempe boleh enggak? Astagfirullahaladzim. Dari tadi ketawa-ketawa karena
merasa bangga punya jin banyak. Padahal itu hanya tipu daya setan. Ketika jinnya sudah hilang ya panjenengan sudah kelihatan gitu. Cungkring begitu. Tobat mumpung masih ada kesempatan. Ki-aki tobat. Allahumma sholli wa sallim. Saya tidak akan tobat, Samsudin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Kamu akan merasakan apa yang saya rasakan. Sayyidina Muhammadin. Begitu kamu akan satu persatu akan mati di tanganku. Kamu urusannya sama saya. Jangan mengganggu anak-anak saya kamu. Tua. Kalau berani tarung itu sama saya. Keluarin semua ilmu hitammu untuk tarung dengan saya. Jangan mengganggu anak-anak saya. Tua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Hati-hati. Kau nyerang panjenengan. Hati-hati. Saya sudah tahu likalikunya orang ini. Allahumma sholli wa sallim. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sallim fi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sallim fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Samsudin. Dalam. Kenapa aki-aki? Kamu telah membunuh pengikut-pengikutku. Pengikut. Pengikutmu siapa namanya? Pokoknya Ngenges tidak baik perlu dia. tahu. Itu semua yang kamu bunuh itu pengikutku. Ya iya, namanya siapa, tua? Aku Marah. dendam sekali sama kamu. Dendam ya, ayo gelut berantem sama saya. Kalau berani. Allah. Kalau berani sama saya, ayo berantem. Kenaon dia gereng-gereng. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sarifi sayyidil asma wa sifati wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim. Allah. Astagfirullah. Awas. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sallim wa barik ala sayyidina. Pengikutmu akan mati. Astagfirullah. Allahumma sallim wa barik ala sayyidina. Asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sallim wa barik ala sayyidina. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kamu akan merasakan nangis darah lihat pengikutmu satu persatu akan mati. Seperti kamu membunuh pengikut-pengikutku. Allah Akbar.
Ulo. Tongkate ulo lho. Tongkate ulo ternyata. Tongkate ternyata ulo. Ternyata tongkate ulo. Masalah. Wah, masalah rasanya Muhammad. Ular ternyata. Ternyata ular ya. Cah. Ternyata ular. Ulo. Ulo. Ulo, ternyata ulo, cah. Ulo, lah kui loh. Ternyata ular loh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Ular loh, cah. Makanya awakmu mau mental, cah. Loh, kui. Ulo. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah, saya tidak mengganggumu, kamu jangan mengganggu saya. Ini loh bangsa jin. Saya jin itu tidak bisa kelihatan aslinya, dia menyerupai seperti ini nih. Nah, wih, untung mau sampean nggak sampai kecokot. Astagfirullahaladzim. Ngoten niku lho. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aku wis krasa, cah. Wis krasa lek anu apa jenenge iki? Lek tongkatemu asline ula. Wis krasa aku. Allahumma sholli ala. Bel, Dukune tak pundi, Pak? Mboten enten, Pak. kewajine maneh. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten dipaten. Ora wiji nak iku lak ngilang dhewe engko. Engko lak ngilang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah sholli ala Sayyidina. Delok lak rana itu. Hilang kan. Oke. Itu. Bangsa Cina ya. Kuwi mau enak meneng ae, ora enak golaki. Dienek-enek ae. Terus engko cekelan. Bocah ya, ora genah. Kan diulah ya dirawat ulamu kuwi. Ya bahaya kuwi. Ora iso njaga ulamu wis. Iso ngrusak sembarang kali reng. Wah, lagi. Tak kaplek lari-lari. Kene iki wis wedi karo barane ula malah kono cingkrak-cingkrak nyapa, delok ta? Delok ora lho. Iki anak apa? Kok nyapa kok? Jero kene lho kok. 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 Bocah arek. Iya, bocah arek. Lah iya. Aja ngono iki lho. Ning alas sih pantangane aja nyeluk jenenge ya. Itu teko bahaya. Siki sing penting, yang terpenting untuk semua saudaraku dimanapun berada, yang penting dijaga sholatnya, ya, dijaga sholatnya. Karena siapa yang menjaga sholat itu akan dijaga oleh Allah. Itu tenanan nih. Allah. Aku ini tenanan aja, orang PB gila. Makanya tempat sekali ya. Makanya untuk semuanya lah. Ini suara wanita loh, burimu. Tetap kita lanjutkan perjuangan kita. Tetap lanjut. Aja wedian ya toh. Sing tenang. Pokoknya untuk semua saudaraku dimanapun berada, dijaga sholatnya. Siapa orang yang menjaga sholatnya akan dijaga oleh Allah. Siapa orang yang menjaga sholatnya akan dijaga oleh Allah. Dan ketika kita bingung memperbaiki hidup kita dari mana, ketika ada banyak masalah keluarga, masalah keuangan, ekonomi, pendidikan, dan
banyak hal termasuk masa depan. Maka perbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Dan yang kedua, diamalkan sholawat supaya hidup kita selamat. Dan yang ketiga, ketika ingin hidup mulia, maka muliakanlah orang tua. Yang ingin hidupnya bahagia, maka bahagiakanlah orang tua. Niku nggih pesan kula. Dan yang keempat, baik kepada sama dan cinta kepada negara. 5 fondasi itu terus dipegang. Kamu hatinya? Ora, tenang. Gitu. Enggak ora katuan lho iki. Udah nopo ora tau iki. Maju dhisik kan. Kita lanjutkan tuh. Sambil ngajari anak-anak ini loh biar enggak gampang kegoda sama perempuan. Biar kuat gitu. Enggak kegoda sama uang gitu, biar kuat menghadapi akhir zaman ya. Apalagi ada dukun pemuja dajjal kayak tadi itu. Ini sudah akhir zaman. Terus benar-benar kuat iman. Kayak yang penting harus selalu tenang ya. Oke. Kayak kesurupan kayak. Dadi kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Ayo, saat ini saya tak tantangan ini saya.